أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ini para ulama menyebutnya, para ulama tafsir menyebut ayat ini sebagai ayatul imtihan atau ayatul ibtila atau ayatul ikhtibar, ayat untuk menguji, mengetes. Mengetes apa maksudnya? Mengetes orang-orang yang ngaku-ngaku cinta Allah dan cinta Rasul tapi tidak mengikuti syariatnya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu 4 ayat yang sangat jelas tentang wajibnya kita mencintai siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Logikanya begini, ya mudahnya seperti suami istri lah, ya suami dan istri. Ya, si istri ini sangat mencintai suaminya, sebagaimana suami juga sangat mencintai siapanya? Istrinya. Pada suatu pagi, si suami bilang kepada sang istri, "Wahai istriku tercinta, kamu kan tahu kalau saya itu tidak suka minuman kopi." Lalu si istri langsung cekatan bikin ini, "Wahai suamiku tercinta, kopi." Kira-kira istri yang bagaimana nih? Yang majnun. Betul tidak? Lah, ngaku-ngaku cinta Rasul tapi melakukan sesuatu yang nggak pernah disukai oleh siapa? Rasul, bahkan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kecintaan ini betul? Apakah omongan ini benar? Kami cinta Rasul. Lalu apa dalilnya kamu melakukan itu mencintai Rasul? Tidak ada dalilnya. Jadi cintanya menurut siapa kalau begitu? Menurut ente sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin fin nar tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, saudara-saudara yang saya muliakan dan semoga diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, di hari yang sangat mubarak, yang sangat diberkahi ini, dan juga insyaallah saya sangat berbahagia sekali di hari ini diundang oleh
sahabat saya, ya, Fadilatul Ustaz Nuruddin, yang tadi beliau sudah katakan, ya, memang kita sudah bersahabat lama sejak tahun 96. Ya, kami bersama-sama bertalabul ilmi di ma'had yang tadi disebutkan, ya, di dalam biografi ringkas saya di Ma'hadul I'tisam, ya, sampai akhirnya kita berpisah. Saya ke Madinah, beliau ke Mekah. Tapi kalau saya umrah selalu mampir ke rumah beliau, ya, di tahun-tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2005. Dan ketika saya pun sempat juga di Qasim, ketika di Islamic Center juga saya umrah dan ke rumah beliau juga sering. Jadi alhamdulillah beliau ini sahabat saya, ya, yang terdekat, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan, ya, ukhuwah imaniyah itu lebih dari segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan satu hal yang luar biasa juga saya ingin ceritakan, yang mungkin tidak saya ceritakan kepada majelis-majelis yang lain, yaitu istri saya dan istri beliau juga sahabat dulu juga sama. Bahkan sejak sebelum tahun 96. Jadi qadarullah, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini tidak masalah saya ceritakan, karena mudah-mudahan min babi qaulihi ta'ala, termasuk bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkenaan dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, tidak masalah. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Fadilatul Ustaz Abu Failan Nuruddin, ya, bahwa kajian yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, mungkin tidak semuanya terbahas, karena ini cukup panjang, ya, sebetulnya ada 21 halaman. Dan juga makalah ini sudah pernah dimuat di majalah Al-Bayan, satu majalah yang diterbitkan Yayasan As-Sunnah, majalah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di rubrik hadis, ya. Jadi bisa dilihat. Jadi majalah Al-Bayan itu semacam majalah seperti As-Sunnah atau Al-Furqan, hanya saja masih muda umurnya dan belum sesenior dua majalah itu, sehingga belum kemana-mana. Dan alhamdulillah makalah ini juga sering saya bahas di beberapa tempat di Indonesia, ya, dan mendapat semacam sambutan yang baik dari kaum muslimin, ya, tentang sudah benarkah cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, masalahnya banyak sekali di antara saudara kita kaum muslimin tatkala melakukan satu ritual atau satu ibadah yang ibadah tersebut sebetulnya tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tapi kalau kita tanya kepada dia paling-paling akan menjawab apa? Saya melakukan ini karena saya saking apanya? Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak salah lagi, ikhwan sekalian rahimakumullah, bahwa yang namanya cinta Rasul adalah satu kewajiban. Satu kewajiban yang bahkan keimanan seorang mukmin dan keimanan seorang muslim tidak sempurna dan tidak benar sampai dia betul-betul mencintai siapa? Rasulnya Muhammad SAW. Kita lihat di hadisnya. Ya, bisa semuanya sudah pegang makalahnya, ya, mungkin. Di situ saya bawakan satu hadis saja sebetulnya, hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Kata Nabi SAW, ya, tidak sempurna
atau tidak beriman bahkan, salah seorang di antara kalian sampai aku adalah orang yang paling dia cintai daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ikhwan sekalian, atau bapak-bapak, kebanyakan di sini tentu sudah berumah tangga ya. Tapi kalau saya tanya kepada bapak-bapak, bapak-bapak cinta nggak sama istri? Cinta. Sama anak? Cinta. Sama orang tua? Cinta. Sama Rasul? Lebih. Seharusnya lebih daripada kecintaan kita kepada yang tadi itu, istri, anak, dan orang tua kita. Bahkan semua manusia yang ada di muka bumi ini harus di bawah ya kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak begitu, tidak benar iman kita, tidak lurus iman kita. Ini buktinya hadis ini. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wajibnya cinta kita kepada siapa? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawakan di antaranya beberapa ya. Yang pertama seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Ikhwan sekalian, bisa lihat maknanya di situ. Ya, katakan, wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, harta-harta kalian yang kalian usahakan untuk kalian dapatkan, perniagaan kalian yang kalian khawatirkan kerugiannya dan kebangkrutannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhai dan kalian sukai, jika semua itu lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepada Allah dan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa kata Allah? Wa jihadin fi sabilillah, dan lebih kalian cintai daripada jihad juga di jalan Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan apanya? Keputusannya. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menunjukkan orang-orang yang fasik. Ya, itu satu ayat. Dan penafsiran para ulama terhadap ayat ini cukup banyak. Saya nukilkan di situ perkataan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir yang bisa nanti Bapak Ibu baca ya di situ. Ayat yang lain, yang kedua, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu hendaknya lebih diutamakan ya, bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ya. Ini juga dalil dan hujjah terhadap orang yang masih mendahulukan kecintaannya kepada dirinya sendiri daripada kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ketiga juga seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, yang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaannya kepada Allah amat sangat. Ya. Ayat ini walaupun zahirnya di situ dijelaskan tentang kecintaan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ayat ini juga sebetulnya mengandung bahwasanya orang beriman itu juga mencintai siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena di antara bentuk kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW dicintai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dicintai. Bahkan makhluk yang paling Allah kasihi, Allah sayangi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga ayat dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah siapa? Aku, yaitu siapa maksudnya aku di sini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama menyebutnya, para ulama tafsir menyebut ayat ini sebagai ayatul imtihan atau ayatul ibtila atau ayatul ikhtibar. Ayat untuk menguji, mengetes. Mengetes apa maksudnya? Mengetes orang-orang yang ngaku-ngaku cinta Allah dan cinta Rasul tapi tidak mengikuti syariatnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 ayat yang sangat jelas tentang wajibnya kita mencintai siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis maka juga banyak. Di antaranya hadis pertama, ini hadis yang paling jelas. Hadis Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan hadis ini di dalam yakni Sahih Bukhari. Dikatakan di situ oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab." Kami satu saat pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau memegang tangannya siapa? Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, lalu tiba-tiba Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diri saya sendiri. Artinya, ya kalau saya lebih mendahulukan saya daripada engkau. Jadi saya dulu nomor 1, baru engkau nomor 2, baru orang-orang yang lain. Begitu kata siapa? Umar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi bilang, "Oh hebat Umar, bagus"? Begitu? Tidak, Nabi SAW meralat. Dan Nabi SAW meluruskan keyakinan Umar yang masih salah ini terhadap kecintaannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Padahal Umar bin Khattab, orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah kepada Umar? La, bukan begitu wahai Umar. Artinya bukan begitu kecintaan yang benar kepada Rasulullah SAW. Wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangan, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai saya adalah orang yang paling kau cintai terhadap diri kamu sendiri, ya, melebihi diri anda sendiri. Lalu seorang Umar bin Khattab tentunya setelah mendapat teguran yang begitu keras dari Nabi SAW, beliau merubah keyakinannya. Lalu apa kata Umar? Fa innahu al-an wallah, kata Umar, sekarang demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau adalah orang yang paling aku cintai walaupun daripada diriku sendiri. Baru apa kata Nabi SAW? Al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Ini dalil yang sangat tegas dan jelas bahwasanya kita wajib mencintai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga hadis yang kita bahas juga yang tadi sudah diawali di depan, hadis Anas bin Malik, ternyata diriwayatkan serupa oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, ya, dengan lafaz yang sama tapi diawali dengan fawallahi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya, sama dengan hadis yang di awal dari Anas bin Malik. Kita bisa lihat juga hadis keempat, hadis Anas bin Malik juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim.
Dikatakan di situ ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sahabat datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi dengan cerdasnya dan dengan cerdiknya, tentu Nabi tahu nggak hari kiamat ya ikhwan? Nggak tahu. Apa dalilnya Nabi nggak tahu hari kiamat? Beliau sendiri tatkala di dalam hadis Jibril ditanya oleh Jibril ya tentang hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? Man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada si penanya. Kesimpulannya apa? Muhammad dan Jibril sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, di sini ternyata juga ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Lalu Nabi palingkan pertanyaannya ke satu hal yang lebih penting. Kata Nabi SAW, wa mada a'dad talaha. Lalu memangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini kan lebih penting. Lebih penting mana coba? Persiapan kita menghadapi kiamat atau pengetahuan kita tentang kapan terjadinya kiamat? Yang pertama apa kedua? Yang pertama. Karena kita kudu persiapan dulu untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, itu harus persiapan dengan amal saleh dan seterusnya. Adapun kapan enggak penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka, mereka bertanya-tanya kepada wahai Muhammad ya tentang ayyana mursaha, tentang kapan terjadinya kiamat. Lalu kata Allah, fima anta min dzikraha, untuk apa juga engkau menyebutkannya kepada mereka wahai Muhammad? Ya, ila rabbika muntaha, tentang akhir hari kiamat itu. Ya, itu hanya perkara siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya sahabat tadi dibalikan pertanyaannya ke satu hal yang lebih penting. Lalu apa kata sahabat? Sahabat ini luar biasa. Jawabnya setelah ditanya wa madza ada taraha, apa yang kau persiapkan menghadapi hari kiamat? Kata sahabat ini, hubballahi wa rasulih. Saya persiapkan kecintaan saya kepada Allah dan Rasul. Lihat, berarti cinta Allah dan Rasul ibadah. Ibadah apa? Badaniyah apa qalbiyah? Qalbiyah. Al-mahabbah letaknya di mana? Di hati. Makanya kita harus mencintai Allah, kemudian Rasul dan syariat-syariatnya. Dia bilang hubballahi wa rasulih. Saya persiapkan kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu kalau begitu bersama orang yang engkau cintai. Ini kan bahagia sekali kan? Engkau bersama orang yang kamu cintai. Nah, Anas yang meriwayatkan hadis ini bilang apa? Fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Belum pernah saya bahagia dalam Islam ini sebahagia saya ketika saya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang kau cintai. Lalu apa kata Anas bin Malik? Beliau menceritakan juga dalam hadis ini, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar. Maka saya sungguh mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum. Saya sangat berharap setelah mendengar hadis ini saya dikumpulkan bersama mereka. Wa in lam a'mal bi a'malihim. Walaupun saya belum sanggup beramal seperti amalan mereka. Ini juga menunjukkan tawadhu, kerendah hatian siapa? Anas bin Malik. Padahal Anas bin Malik adalah sahabat yang mulia, khadimur Rasul, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di rumah Rasul selama 9 tahun atau lebih. Ya, jadi di sini apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ternyata seseorang itu dikumpulkan nanti di akhirat bersama siapa ya? Bersama fansnya, bersama favoritnya siapa? Bersama orang yang dia gemarinya siapa? Kalau kita menggemari artis, kalau kita menggemari pesepak bola,
Kalau kita menggemari Messi misalnya, atau Ronaldo, atau bahkan nama-nama kesebelasan kita hafal, bahkan anggota-anggotanya, tapi ketika disuruh menyebut siapa 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, nggak bisa. Ini berarti menunjukkan bahwasanya orang tadi lebih mencintai siapa? Para pemain bola. Yang para pemain bola itu notabene muslimin atau kufar? Hati-hati. Nah di sini, ya mungkin juga kita nggak merasa punya anak, kita punya anak mungkin ya, anak kita mengoleksi gambar-gambar sesuatu yang, ya kita pikir itu mainan biasa saja, tapi itu lihat dia ketika senang kepada sesuatu itu menunjukkan bahwa dia sedang menyukai dan mencintai sesuatu itu. Maka nanti kita sebagai orang tua mengarahkan anak kita sejak dini, ya, agar dia mencintai pertama Rasulullah, para sahabatnya. Kalau anak perempuan dikenalkan siapa ummahatul mukminin, siapa istri-istri Nabi SAW yang salihat. Kalau anak laki-laki dikenalkan siapa itu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jangan kenalnya Superman, Spiderman, Batman segala macam, tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Dan mereka juga bukan muslim juga kalau memang ada. Ya, nah itu, nah ini, ya hati-hati, ini hadis menunjukkan wajibnya kita sekali lagi mencintai Rasulullah, dan karena seseorang itu akan dikumpulkan kelak bersama orang yang dia cintai. Jadi siapa fans kita, siapa favorit kita, rubahlah sejak sekarang, hendaklah favorit dan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita adalah siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Ada hadis lagi yang panjang. Kita lihat berikutnya tentang bagaimana sikap dan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan kecintaan mereka kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh meragukan bahwasanya orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah adalah siapa? Para sahabat. Mereka itu orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena mereka orang-orang yang langsung melihat siapa? Rasul. Karena mereka orang-orang yang hidup bersama Rasul. Rasul di tengah-tengah mereka. Jadi tahu wajah Rasul, tahu tentang gerak-gerik Rasul, tahu tentang kehidupan Rasulullah SAW. Maka kita katakan orang yang paling mencintai Rasul adalah siapa? Sahabat radhiyallahu anhu. Lihat apa perkataan mereka. Kita ambil satu contoh. Misalkan, ya, perkataan Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'aini minhu, dan tiada seorang pun yang paling aku cintai, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada yang lebih mulia daripada beliau di mataku. Wa ma kuntu utiqu an amla 'aini minhu, dan aku pun tidak sanggup untuk menatap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ijlalan lahu, karena saking aku menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau suhiltu, kata Amr bin As, kalau saya ditanya an asifahu, atau diminta untuk menceritakan tentang bagaimana wajah yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'afaqtu, saya tidak akan sanggup menceritakan. Saking hormat dan cintanya itu sampai nggak sanggup menatap wajah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat juga bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau ditanya. Dan ini asal di dalam kitab Asy-Syafa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina. Sungguh demi Allah, beliau lebih kami cintai daripada harta-harta kami sendiri, wa auladina, anak-anak kami sendiri, wa abaina, bapak-bapak kami sendiri, wa ummahatina,
Dan ibu-ibu kami sendiri, wa minal ma'il baridi ala dhamat, dan bahkan lebih kami cintai daripada kami minum air yang dingin di kala kami sedang dahaga. Rasanya kan kalau minum air dingin ketika haus bagaimana? Waduh, Masya Allah ya. Apalagi membayangkan misalkan saum Ramadan di Jeddah di bulan Shaif, di bulan Mei Juni ya, nanti sudah dibayangkan iftarnya kan. Apa yang kira-kira pertama kali diminum? Asir ya. Dan dibayang enak sekali, rasanya nikmat. Nah, kata Ali bin Abi Thalib ya, itu semua kecil, gak ada apa-apanya dibandingkan kecintaan saya kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih ajib lagi, lihat ya sikap Zaid bin Dathinah radhiyallahu taala anhu, yang pada saat itu ditanya oleh Abu Sufyan bin Harb. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk apa? Islam. Abu Sufyan bapaknya Muawiyah radhiyallahu taala anhu masuk Islam akhir-akhir ketika Fathu Makkah. Ya, dan Islamnya baik alhamdulillah. Tapi lama dulu dia jadi musuh Rasulullah, itu lama dulu. Ya. Setelah kota Makkah ditaklukkan baru mau masuk Islam. Alhamdulillah Islamnya baik dan bagus. Tapi lihat, dia banyak memusuhi para sahabat Nabi, bahkan membunuh para sahabat Nabi. Lihat di sini, dia pernah bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Dathinah radhiyallahu taala anhu, "Anshuduka ya Zaid, ya, aku sungguh demi Allah ingin bertanya kepadamu wahai Zaid, atuhibbu anna Muhammadan indana al-ana fi makan, nadribu unuqahu wa annaka fi ahli?" Kamu suka tidak kalau sekarang ini Zaid bin Dathinah sedang ditangkap dan disiksa ya, sedang ditangkap dan dia disiksa. Kata Abu Sufyan bin Harb yang sedang menyiksa pada saat itu, kamu suka nggak wahai Zaid kalau sekarang Muhammad menggantikan posisi kamu duduk di sini dan kamu bebas enak di rumah kamu, jadi yang mati Muhammad di sini, kami penggal leher Muhammad daripada memenggal leher kamu? Apa kata Zaid bin Dathinah? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syauqatun tu'tihi wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, saya gak suka seandainya Nabi Muhammad SAW sekarang di tempatnya, di rumahnya, lalu dia tertimpa duri, terkena duri, dan saya duduk di sini, tetap saya gak suka. Apalagi sampai menggantikan saya dan beliau yang disiksa dan saya bebas. Ya, jelas gak mungkin, mustahil. Oh, sekarang saya disiksa saja, lalu Nabi di rumahnya tiba-tiba terkena apa? Duri, saya gak suka itu. Kata siapa? Zaid bin Dathinah. Abu Sufyan merasa ajib dengan jawaban seperti ini, dan sampai-sampai beliau mengatakan apa? Ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah saya melihat satu orang pun manusia mencintai manusia sehebat kecintaan sahabat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk bisa bayangkan ya, mereka berkorban jiwa dan raga dan nyawa demi kecintaan mereka kepada siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalil yang cukup jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, dari athar para sahabat tentang wajibnya kita apa? Mencintai Nabi SAW. Sekarang kita juga harus tahu tentang indikasi dan tanda-tanda kecintaan seseorang kepada siapa? Rasul SAW. Karena banyak masalahnya orang hanya sekedar ngaku-ngaku dan mengklaim, ya, saya cinta apa? Rasul. Saya cinta pokoknya sama Rasul. Tapi buktinya apa? Bukti dia mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Maka bukti yang paling jelas, bukti yang paling kuat, bukti yang paling otentik seseorang dikatakan benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti. Mengikuti apa maksudnya? Mengikuti syariat dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya kalau beliau masih hidup, para sahabat ittiba dengan cara melihat langsung bagaimana tata cara ibadahnya. Kan Nabi juga bersabda, ya shallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi juga bersabda, lita'khudhu anni manasikakum. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah tata cara manasik haji kalian dari saya. Kalau kita melihatnya, tapi sekarang masalahnya Rasulullah sudah apa? Sudah meninggal, sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggalkan syariat, beliau meninggalkan hadis-hadis, beliau meninggalkan sunnah-sunnah, mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai alhamdulillah tertulis dalam kitab-kitab induk hadis yang besar tentang hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu yang kita ikuti. Berarti itulah yang harus kita ikuti. Bagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang sahih kita wajib amalkan. Ittiba ini adalah indikasi atau bukti yang paling apa? Kuat. Kalau seseorang dikatakan apa? Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya begini. Ya, mudahnya seperti suami istri lah. Ya, suami dan istri. Ya, si istri ini sangat mencintai suaminya, sebagaimana suami juga sangat mencintai siapanya? Istrinya. Pada suatu pagi, si suami bilang kepada sang istri, "Wahai istriku tercinta, kamu kan tahu kalau saya itu tidak suka minuman kopi." Lalu si istri langsung cekatan bikin ini, "Wahai suamiku tercinta, kopi." Kira-kira istri yang bagaimana nih? Yang majnun. Betul tidak? Lah, ngaku-ngaku cinta Rasul, tapi melakukan sesuatu yang nggak pernah disukai oleh siapa? Rasul. Bahkan dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kecintaan ini betul? Apakah omongan ini benar? Kami cinta Rasul. Lalu apa dalilnya kamu melakukan itu mencintai Rasul? Tidak ada dalilnya. Jadi cintanya menurut siapa kalau begitu? Menurut ente sendiri. Sebagaimana si istri yang majnunah tadi, ya, sudah tahu suaminya nggak suka apa? Kopi. Dan suaminya bilang, kalau kamu mencintai saya, jangan bikinin apa? Kopi. Tiba-tiba satu pagi dia bikinin kopi sambil mengucapkan, "Saya cinta kamu, wahai suamiku." Bagaimana kira-kira suaminya? "Kamu mau saya tabuk apa ini?" Kan begitu, ya. Ini logika yang mudah sekali. Ya. Nanti akan kita bahas ya kalau waktunya memungkinkan tentang keadaan saudara-saudara kita terutama di negeri kita, yang mereka ketika bulan Rabiul Awal tanggal 12, apa yang mereka lakukan? Ketika kita tanya, jangan rayakan itu nggak ada apanya, nggak ada sunnah. Bilangnya apa? Wah, kamu sih nggak cinta siapa? Rasul. Saya nih cinta siapa? Rasul. Buktinya saya merayakan kelahiran Rasul. Padahal kalau kita mau lihat cek hadis-hadisnya, bagaimana Rasulullah tentang merayakan kelahirannya atau mengkultuskan atau melebih-lebihkan beliau larang, nggak suka. Nanti akan kita bahas ya kalau waktu memungkinkan. Kata Nabi SAW, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Inna ma'ana Abdullah wa Rasuluh, faqulu Abdullah wa Rasuluh." Jangan kalian mengkultuskan, melebih-lebihkan aku, melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan dan melebih-lebihkan siapa? Nabi Isa bin Maryam. Inna ma'ana Rasulullah Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hanya hamba Allah dan Rasul, maka katakan kepada saya Abdullah wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul. Itu tidak boleh mengkultuskan, melebih-lebihkan sampai meraya-rayakan, sampai mengucapkan satu syair-syair atau zikir-zikir yang dipenuhi dengan kesyirikan. Nah, kita lanjutkan dulu yang lain. Ya. Jadi indikasi yang pertama ittiba. Indikasi yang kedua, banyak-banyak menyebut nama beliau.
dan bersalawat dengan benar kepada beliau. Bersalawat tidak identik dengan salawatan. Nggak ada kaitannya salawat dengan apa? Salawatan. Salawat kita ketika disebutkan nama beliau mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat maksudnya. Tapi kalau salawatan gimana? Ada acaranya ya kan? Ada acaranya, ada macam-macam sudah. Sebagaimana perbedaannya antara tahlil dengan tahlilan. Lihat, ada tambahan an, jadi beda artinya. Yasin sama apa? Yasin. Jadi beda. Hah? Nah, itu lain lagi Pak. Baik, ya. Jadi menyebut nama beliau, kemudian juga bersalawat ketika disebutkan nama beliau, dan karena keutamaan bersalawat pada beliau ketika nama beliau disebutkan banyak sekali. Pertama itu mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kita disuruh bersalawat pada Nabi dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi sendiri bersabda bagaimana? Ya, "Man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Ya, artinya barang siapa yang bersalawat padaku satu kali salawat saja, Allah akan membalas dengan berapa kali ya? 10 kali lipat. Nabi juga pernah bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu atau man dzukira ismi 'indahu falam yusalli 'alaihi." Orang yang bakhil, yang pelit adalah orang yang ketika nama saya disebutkan dia tidak mau apa? Bersalawat kepada saya. Kenapa pelit? Para ulama menjelaskan, karena salawat tidak butuh biaya, salawat tidak butuh tenaga, salawat tidak butuh hal-hal yang memberatkan. Tidak ada. Tinggal kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu pahalanya besar. Ya. Kalau kita ikhlas mungkin lebih dibesarkan lagi. Ya. Nah ini, itu indikasi yang kedua. Ya. Itu yang paling pentingnya ya. Nah yang keenam, halaman 11 bisa dilihat. Yang lain-lainnya dibaca sendiri saja ya, insyaallah. Yang keenam yaitu di antara indikasi dan alamat seseorang mencintai Rasul dengan benar itu, dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah adalah kaum muslimin yang hidup di masa beliau, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi membeda-bedakan sahabat. Yang mulia-mulianya itu Nabi urutkan. Bahkan sahabat sendiri berkata, "Kunna nufaddilu ba'dana 'ala ba'd." Kami itu mengutamakan sebagian kami di atas yang lain. Maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat sahabat yang paling mulia atau umat Islam yang paling mulia setelah Nabi adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kita harus mencintai beliau juga. Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Sama, harus mencintai mereka juga. Ya. Kemudian habis itu Utsman. Menurut pendapat yang rajih, karena memang ada khilaf antara siapa yang lebih dulu, Ali atau Utsman. Tapi yang sahih Utsman dulu sesuai dengan urutan khilafah mereka. Baru Ali bin Abi Thalib, baru sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat dari indikasi ini terhadap orang-orang Syiah atau Rafidhah, la'anahumullah. Ya, mereka justru ketika kita tanya siapa orang yang paling mereka benci, siapa? Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka punya doa khusus untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Alhamdulillah. Lalu Islam apa yang mereka anut sebetulnya? Agama apa yang mereka peluk sebetulnya? Kalau Rasulnya saja ketika ditanya, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya,
oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Aisyah. Ternyata Aisyah pun tidak lepas dari laknatan orang-orang Syiah Rafidhah. Sahabat tadi, "La ya Rasulullah minar rijal." Bukan itu maksudnya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Abuha, bapaknya. Siapa maksudnya? Abu Bakar. Lah bagaimana orang-orang, posisi orang-orang Rafidhah dan Syiah ini dalam Islam? Membenci orang-orang yang justru paling dicintai oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka sangat tepat dan cocok kalau Syiah bukan Islam. Bahkan ulama dari dulu juga seperti Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi pernah menyatakan bahwasanya Rafidhah ma'hum bi muslimin. Rafidhah mereka bukan orang-orang muslim. Jadi kan usah ragu terhadap kemurtadan orang-orang Syiah. Belum lagi mereka ada keyakinan yang lain bahwasanya Al-Quran belum sempurna. Kata mereka ada satu Al-Quran yang sempurna namanya Mushaf Fatimah, nanti yang lebih banyak 3 kali lipat dari mushaf kita zaman sekarang ini. Belum lagi mereka mengkafirkan mayoritas sahabat semuanya kecuali beberapa orang saja. Bagaimana? Sementara sahabat adalah khairun nas, kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Bagaimana mereka? Sementara Allah juga berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Agama apa yang mereka anut sebetulnya? Kalau bukan Yahudi sebetulnya mereka. Karena memang pendiri Syiah Rafidhah itu politik, yaitu Abdullah bin Saba, yaitu seorang Yahudi dari Yaman. Dan bukan tokoh fiktif ini, bukan tokoh fiktif yang tidak ada, bukan, ini ada. Dan terus pengikutnya sampai detik ini. Ya, semoga mereka kalau tidak mau bertobat jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi kita harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ayatnya cukup banyak di sini, dibawakan ya, cukup banyak. Halaman 12, di situ juga dibawakan perkataan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, itu dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayat pada Imam Khatib Al-Baghdadi. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang mencela salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq itu munafik. Ya, yang hampir-hampir keluar dari Islam. Ini barang siapa yang mencela satu sahabat. Lah yang dicela oleh orang Syiah berapa? Ribuan sahabat. Bahkan orang-orang terbaik sahabat radhiyallahu anhum. Bukan zindik lagi, yaitu tadi sudah keluar dari Islam. Kenapa alasannya? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haq. Karena Rasulullah sallallahu itu adalah hak. Benar beliau. Wal Qur'anu haq, sebagaimana Al-Qur'an juga hak. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an was sunana ashabu Rasulullah sallallahu. Dan yang bisa membuat sampai ilmu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW itu siapa? Para sahabat. Ya, kalau mereka dikafirkan, kalau mereka kita ragu-ragu tentang keimanan para sahabat, lalu yang sekarang kita anut agama apa kalau begitu? Sementara yang namanya syariat itu turun-temurun dari Rasul ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, begitu seterusnya. Para ulama menulis ya hadis-hadis dengan sanad, dengan silsilah. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela para sahabatku, jangan kalian cela para sahabatku. Fa wallazi nafsi bi yadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud dhahaban, kalau salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha atau ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Itu pahalanya, keutamaannya tidak akan menyamai satu mud tangan mereka, tidak pula setengahnya. Satu mud itu 2 telapak tangan kita ginikan, kita isi dengan air atau sesuatu, itu namanya satu apa? Mud. Nah, kita
Kalau mau berinfak emas sebesar apa? Uhud, pahalanya nggak bisa menyamai pahala siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Dan apakah ada orang punya emas segede Uhud? Jadi maksudnya mustahil ya kita mengumpuli para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Kemudian yang ketujuh yaitu membenci orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke 8 halaman 14. Ya. Ini SKS saja, sistem kebun sehari. Ya. Atau sejam bahkan. Ya, yaitu berlaku zuhud di dunia ini. Zuhud yang dimaksud di sini zuhud secara syar'i, yaitu maksudnya berkecukupan dari urusan duniawi yang berlebihan yang dapat bisa melalaikan. Itulah arti zuhud. Jadi zuhud itu definisi yang terbaik adalah seseorang berkecukupan dari urusan dunia yang sifatnya berlebihan, yang mana kalau kelebihan bisa apa? Melalaikan. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan atau compang-camping, ya. Juga sobek-sobek, dekil, lalu dia dibilang apa? Zuhud. Tidak begitu. Bisa juga bahkan orang zuhud rumahnya besar, mobilnya banyak. Kenapa? Kalau rumahnya itu Masya Allah untuk tempat ta'lim, kegiatan sehari-hari, mobilnya terpakai semua untuk kegiatan antar jemput ustaz misalnya. Karena semuanya bukan untuk melalaikan dia di dunia, tapi untuk apa? Menambah investasi akhirat. Jadi zuhud tidak, sekali lagi, tidak identik dengan apa? Kemiskinan, kekurangan, kekumuhan, kekotoran, kekucelan, kekumelan. Tidak. Ya, itu sih bukan zuhud, itu johok. Ya. Dan kita orang muslim tidak diajarkan jorok oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai yang indah-indah, yang bagus. Ya. Kemudian at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Jadi yang bukan yang kucel-kucel begitu, bukan. Kemudian ya berlaku zuhud karena kita mencontoh Nabi SAW. Kita ambil hadis yang paling bawah itu hadis Ibnu Umar. Pernah Ibnu Umar dinasihati oleh Nabi SAW sambil Nabi memegang pundak beliau. Lalu kata Nabi, "Kul fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau Ibnu Umar di dunia ini seolah-olah kau orang yang asing atau kau hanya sekedar orang yang menyeberang jalan saja. Ya. Jadi maksudnya kita itu di dunia jangan berlebihan, yang maksudnya yang sekiranya bisa melarikan kita dari apa? Akhirat. Secukupnya saja. Ya, dan seperlunya saja. Dan jadikan dunia itu hanya sekedar seperti kata Rasulullah pada Ibnu Umar, seperti kita itu hidup di dunia seperti orang asing. Orang asing itu orang yang ketika bepergian atau musafir di satu negeri, apakah dia pasti akan terus-terusan di negeri yang asing itu? Tidak, satu saat dia akan apa? Akan balik ke tanah airnya, akan balik ke tempat asalnya. Nah kita, ya Bapak-Bapak sekalian, tempat asal kita itu nenek moyang kita itu Nabi Adam tempat asalnya di mana? Di surga. Ya, maka kita seharusnya rindu kepada apa? Surga. Bukan rindu kepada yang ada dibuang oleh Allah, bukan dibuang ya, diturunkan oleh Allah dengan sebab beliau bermaksiat pada saat itu. Walaupun Allah pada akhirnya menerima taubat siapa? Nabi Adam juga. Jadi dunia hanya mazra'ah. Makanya ibarat para ulama, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang menuju akhirat. Kita menanam apa di dunia? Ya. Kalau menanam kebaikan, menanam tanaman-tanaman yang baik itu amal-amal saleh, nanti akan memanen di akhirat juga hasil yang baik. Tapi kalau kita di dunia nggak tanam apa-apa, bahkan kita tanam
tanaman-tanaman jelek, tanaman-tanaman berduri, yaitu maksiat, atau tanaman-tanaman yang nggak ada manfaatnya. Hasilnya bagaimana? Ya begitulah. Ya. Kemudian, ini halaman 15 ada satu judul. Apa judulnya di situ? Waspadalah terhadap cinta Rasul yang apa? Salah dan bid'ah. Tentu paham arti bid'ahnya. Kata Nabi SAW, ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin ya. Jadi ada cinta terhadap Rasul yang salah dan bahkan apa? Bid'ah. Nah, itu bisa untuk baca di situ. Ya bahwasanya setiap atau sebagian orang mengira bahwasanya seorang muslim itu boleh mengungkapkan kecintaannya kepada Rasul dengan seenak udelnya sendiri atau dengan seenak perasaannya sendiri. Pokoknya enaknya begini, kayaknya mencintai Rasulnya enaknya begini, dengan cara genjringan ini kayaknya enak mencintai apa? Rasul SAW itu dengan cara ini, dengan cara itu. Kecintaan kepada Rasul tidak disandarkan kepada masing-masing setiap muslim. Karena kalau disandarkan kepada masing-masing setiap orang, rusak agama Islam. Yang satu senang dangdutan, yang satu senang apa lagi? Yang satu senangnya macam-macam. Lalu dia mengatakan saya cinta Rasul dengan saya melakukan ini. Ini kan ngawur. Jadi harus ada keseragaman dan standarisasi yang benar untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka harus mengetahui manhaj, yaitu tata cara atau metode yang benar dalam mencintai Rasul. Yaitu lihat standar utama kita berislam itu adalah Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi SAW. Kita kesana selalu. Gimana kata Al-Quran mencintai Rasul kayak gimana? Kata sunnah mencintai Rasul seperti apa? Bukan kata diri kita sendiri, bukan. Al-Quran mengajarkan kita mencintai Rasul begini. Dalam ayat tadi dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa mencintai Rasul, sungguh telah taat kepada barang siapa mentaati Rasul, sungguh telah taat kepada Allah. Ya. Jadi kecintaan harus dikembalikan tata caranya dan metodenya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bukan dengan cara sesuai dengan selera hawa nafsu kita masing-masing, bukan. Nabi sendiri bahkan melarang dalam hadis Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang di situ tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Berarti amalan-amalan yang kita lakukan untuk ibadah dan taqarrub kepada Allah harus ada contohnya dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Jadi setiap bid'ah itu sesat. Dan yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah." Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang menganggapnya apa? Hasanah, baik. Nah ini jadi bukan kata kita, kata sahabat Abdullah bin Umar. Lalu ada orang habis itu, kan ada bid'ah apa? Nah itu lebih ngerti daripada siapa? Abdullah bin Umar, yang beliau dikatakan asyaddu as-sahabati ittiba'an di Rasulullah SAW, sahabat yang paling kencang mengikuti Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar. Maka sampai-sampai ketika Rasulullah sudah meninggal dan beliau tahu Rasulullah kencing di situ, Abdullah bin Umar kencing di situ juga, mengikuti apanya? Jejaknya. Sampai kencing di situ, Abdullah bin Umar kencing di situ. Sampai pernah Rasulullah merunduk karena di situ ada ranting yang memang pendek dahannya. Dan setelah Rasulullah meninggal ditebang, Abdullah bin Umar tetap merunduk saja, padahal sudah tidak ada apanya. Coba, sampai begitunya Abdullah bin Umar. Dan beliau mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah."
Setiap bid'ah itu sesat walaupun orang-orang menganggapnya apa? Lalu apakah kita masih mau mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah? Berarti kita sama saja mengaku lebih cerdas dan lebih pintar daripada siapa? Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain. Lihat juga apa kata Imam Malik, seorang imam yang masyhur, salah satu imam dari imam yang 4, Imam Malik bin Anas. Kata beliau apa? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah atau mengadakan dalam agama ini yang dia anggap bid'ahnya itu hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah Islam. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena masalahnya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi agama sudah sempurna. Berarti kalau ada orang melakukan satu bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, berarti ada sesuatu yang belum sempurna, yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Berarti Nabi berkhianat, Nabi tidak amanah, ada yang belum disampaikan oleh beliau. Itu berarti kita tuduh Nabi itu kalau kita berbuat bid'ah. Dan kalau kita menganggap ada bid'ah yang apa? Hasan. Lalu apa kata Imam Malik? Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu yawma dinan. Maka apa-apa yang di zaman Nabi bukan agama, sama saat ini pun bukan apa? Agama. Itu yang berkata Imam Malik, yang waktu itu Islam masih kuat dan bid'ah masih sedikit, masih kecil. Sudah begitu bilangnya Imam Malik. Apa-apa yang di zaman Nabi bukan agama, saat ini pun bukan agama. Zaman sekarang ya banyak sekali yang bukan agama tapi dinisbatkan kepada agama Islam. Musik Islami. Musik Islami. Nanti lama-lamanya zina Islami. Musik itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi orang sudah nggak pada paham Islami. Jadi Islami saja. Bil Islami. Ya. Bahkan semua sekarang bank, biar orang nabung, bank syariah. Bank syariah ya. Ini syariah, semuanya serba apa? Bahkan lebih heran lagi, saya pernah baca di salah satu gedung ya, Bank Victoria Syariah. Namanya aja Victoria. Ditambah apa? Syariah. Nah ternyata diusut ya, kepala cabang bank itu juga orang Nasrani. Loh kok syariah? Gimana? Semuanya sudah dirubah nama-namanya, tapi tidak merubah apanya? Hakikatnya. Ini hati-hati. Setiap bid'ah kata Nabi SAW sesat. Kita ketika mencintai Rasulullah SAW, gak boleh dengan cara-cara yang aneh, gak boleh dengan cara-cara yang sesuai dengan seleranya sendiri saja. Para pelaku cinta Rasul yang keliru dan salah itu biasanya sangat menikmati dan sangat menjiwai ya, apa-apa yang mereka praktekkan dari perkara-perkara bid'ah tersebut. Karena masalahnya perkara-perkara tersebut cocok dengan selera mereka ya. Dan karena keinginan jiwa mereka yang lemah dan sudah sakit sebetulnya ya. Jadi ketika kita suruh ittiba Rasul, mengikuti Rasul, kok mengikuti Rasul? Sebenarnya mengikuti Rasul. Ini juga saya cinta Rasul. Saya juga cinta Rasul. Langsung dipalingkan, berpaling dia, berbelok, tidak mau ya, berpikir secara cermat ya. Nah, halaman berikutnya halaman 17. Banyak dalil di situ. Yang tadi sudah saya bawakan juga. Ya. Tentang hadis la tutruni kama ata'tin nasara ibn Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjung atau mengangkat aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat siapa? Isa bin Maryam secara berlebihan. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakan aku adalah hamba dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian halaman ke-19, ayat yang terakhir, poin terakhir.
Ada judul kan di situ? Ini saya bahas sekilas saja sebagai pelengkap, yaitu apakah perayaan Maulid Nabi merupakan realisasi cinta Rasul SAW yang benar? Jawabannya apa? Sudah bisa dijawab belum? Hah? Apakah perayaan Maulid Nabi merupakan realisasi cinta Rasul yang benar? Nah, kita lihat nih perinciannya. Sesungguhnya di antara perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW dan selalu beliau ingatkan kepada umatnya agar mereka senantiasa waspada dan hati-hati itu ada dua hal. Yang pertama, ya, berbuat bid'ah. Ini diperingatkan keras oleh Nabi SAW. Dan ini sudah lewat penjelasannya. Yang kedua, Nabi juga memperingatkan kita supaya tidak bertasyabuh, yaitu meniru-niru dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini dua hal yang sangat diwanti-wanti dan dilarang oleh Nabi SAW. Berbuat bid'ah dan bertasyabuh. Karena Nabi bersabda, "Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk mereka. Nah, setiap orang yang melakukan ritual Maulid Nabi SAW, dia secara sadar ataupun tidak, sebetulnya telah terjerumus ke dalam dua larangan di atas. Perayaan Maulid Nabi tidak sah lagi perkara bid'ah yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh siapa? Rasulullah SAW sendiri. Tadi hadis-hadisnya sudah lewat. Beliau melarang menyanjung-nyanjung, ya, umatnya itu menyanjung beliau. Dilarang. Tidak pula setelah Nabi meninggal, lalu apakah para sahabatnya inisiatif yuk kita kumpul-kumpul muludan atau maulidan? Tidak pernah. Kemudian juga, ya, para tabi'in tidak pernah. Ya. Dan seandainya pun ritual Maulid Nabi ini baik, maka sungguh yang pertama kali melakukan siapa? Sahabat Nabi SAW. Karena di zaman mereka, ya, nggak ada yang menghalangi untuk bisa merayakan apa? Maulid Nabi. Apa penghalangnya? Bisa saja mereka melakukan apa? Tapi kenapa mereka nggak melakukan? Itu masalahnya. Nah itu. Kemudian Syekhul Islam menyatakan fa inna hadza lam yaqbal salaf. Sesungguhnya hal ini, maksudnya perayaan Maulid Nabi ini, tidak pernah dilakukan oleh salaf. Ma'qiyamil muqtadilah, padahal keadaan mereka sangat mungkin merayakan. Karena mereka orang-orang yang sangat mencintai siapa? Rasul. Tapi kenapa mereka tidak merayakan? Lalu sebetulnya, ya, halaman 20, dari mana asal muasal? Kalau kita mau merunut sedikit sejarah Islam, ya, maka sesungguhnya perayaan Maulid Nabi ini, ya, berasal dari pemerintahan Ubaidiyun atau Fatimiyun, ya, yaitu seorang Yahudi yang menisbahkan kepada Islam. Di situ atau bisa baca di footnote-nya juga, ya, Ubaidiyun itu siapa, Fatimiyun itu siapa, ya. Jadi masalah firqah ini bisa ditanyakan ke Ustaz Nuruddin, ya, beliau di akidah spesifikasinya. Nah, di masa mereka lah, ya, muncul segala macam perayaan-perayaan itu. Dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Maqrizi, ya, di dalam kitabnya Al-Mawaid wal I'tibar fi Dzikri Al-Khutat wal Athar. Beliau kasih judul di situ, Dzikru Al-Ayyam allati kana al-khulafa al-Fatimiyun yattakhiduna a'yadan wa mawasim, tentang penyebutan hari-hari yang para Khalifah Fatimiyun menjadikan sebagai hari-hari raya dan musim-musim tertentu. Lalu dia jelaskan di bawahnya, karena lil khulafa yafitu lisan, ya, sepanjang 1 tahun para pemimpin Ubaidiyun dan Fatimiyun ini, Rafidhah yang berasal dari Yahudi ini, mereka melakukan a'yad, yaitu hari-hari besar, mawasim, ya, kesempatan-kesempatan, perayaan-perayaan, yaitu Ra'sus Sanah di awal tahun, wa mausimu awalil 'am, ya, awal-awal setiap pergantian tahun, wa yaumu Asyura, hari Asyura, wa maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini karangan siapa? Mereka kalangan orang Syiah lagi, Ubaidiyun, Fatimiyun, yang memang asal muasal mereka bukan dari Islam. Ya. Kemudian
diwarisilah oleh orang-orang sufi yang merayakannya di balik layar cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai-sampai penguasa Irbal pada saat itu benar-benar merayakan Maulid Nabi secara besar-besaran sampai menghabiskan biaya sebanyak 300.000 dinar. Pada satu dinar sekitar 2,5 juta untuk bisa itu. Ya, 300.000 dinar untuk merayakan bersama kaum sufi yang dari waktu zuhur sampai fajar, dan dia pun ikut menari-nari bersama mereka. Ini, ya, jadi ini kalau bukan bid'ah apa namanya? Sunnah. Ya, dan terus diwarisi sampai detik ini. Lalu mengatasnamakan apa? Cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jelas bahwasanya perayaan Maulid Nabi bukan syariat Islam. Ya, bahkan itu bid'ah. Ditambah lagi ternyata perayaan kelahiran itu selain bid'ah terdapat kesamaan, keserupaan, kemiripan dengan perayaan yang orang-orang Nasoro kepada siapa? Kepada kelahiran Nabi Isa katanya. Berarti kan sudah maksiatnya double-double. Sudah bid'ah, tasyabbuh, ya. Tapi walaupun demikian masih tetap ada aja atau banyak yang mengatakan begini, ya, bukankah Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling mulia, sehingga ya beliau lebih berhak dirayakan kelahirannya daripada Nabi siapa? Isa. Ini kan lebih belongon lagi dan lebih bodoh, ya. Sebenarnya orang yang berkata demikian itu, dia sadar ataupun tidak, seolah-olah dia mengatakan, mengapa kita tidak boleh ikut-ikutan sesat seperti orang-orang Nasoro yang telah melakukan kesesatan dengan merayakan kelahiran Nabi Isa. Itu tahu orang-orang Nasoro sesat, ya, seperti itu. Tentu terhadap hadis tadi tidak boleh menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, ya, lebih 5 menit, ya, uraian tentang sudah benarkah cinta kita kepada Nabi SAW, ya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW, insyaAllah. Dan juga menambah kecintaan itu dengan cara apa tadi? Yang pertama apa tadi? Tiba itu yang paling penting. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, bukan dengan cara yang aneh-aneh, ya, lain-lain. Demikian atas segala kekurangan, mohon maaf. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz Nur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas uraian yang telah disampaikan Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Arif Budiman. Mudah-mudahan kita bisa menyerapnya dan juga kita bisa mempraktekannya dan mengamalkannya, di mana kita setelah mendengar uraian Ustadz bahwasanya dalam cinta kita kepada Rasulullah SAW ada cinta yang benar dan ada cinta yang dusta, ya. Silakan antum baca, atau sekarang sebelum Ustadz pulang bisa ditanyakan suatu perkara yang mungkin di tema yang kita sampaikan, yang kita dengar pada kesempatan kali ini ada yang belum jelas. Silakan. Untuk penanya yang pertama cukup 3 penanya dulu, dan yang sebaiknya dengan tulisan aja. Tapi yang untuk sekarang 3 orang dulu, yang depan, tengah, dan akhir. Ya, secara tengah awal dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di antara para pelaku Maulid Nabi, di sana berhujjah bahwa di dalam melaksanakan Maulid Nabi itu di sana banyak kebaikan. Di antara kebaikannya adalah membaca sejarah beliau. Ya. Yang kedua, silaturahim, bisa saling pertemuan antar umat Islam. Kemudian yang ketiganya, di antaranya dia selalu membacakan sholawat kepada Nabi SAW. Dan itu semua adalah merupakan
perintah Kebaikan. Rasulullah. Iya. Kebaikan-kebaikan yang diberitahu oleh Rasulullah. Rasulullah meminta akan membaca sholawat dan termasuk kita mengenang sejarah beliau. Iya. Itulah makanya dia melegalkan tentang masalah Maulid Nabi SAW. Ini yang disebut dengan syubhat. Ya, jadi syubhat itu satu alasan-alasan yang seolah-olah kalau kita lihat sepintas apa? Benar. Padahal pada hakikatnya salah. Alasan pertama katanya ini kan di dalamnya dibacakan apa tadi? Sejarah Nabi. Kita balik. Kenapa nggak baca sejarah Nabi saja tanpa harus melakukan siapa? Maulid Nabi. Baca saja kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin, adakan ta'lim di setiap masjid-masjid. Kapan saja, tidak harus menunggu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Dan itu sama seperti orang tahlilan. Kenapa nunggu orang mati dulu? Kalau mau tahlil sejak sekarang saja. Bilang la ilaha illallah kapan saja, tanpa harus menunggu apa? Jadi yang pertama bisa terjawab ya Pak ya. Yang kedua katanya di situ ada forum silaturahim, begitu Pak. Di silaturahim saja tanpa harus diadakan apa? Maulid Nabi. Setiap hari kita datang ke tetangga kita, ke kerabat kita, ke ibu kita, bapak kita, silaturahim tanpa harus menunggu tanggal 12 Rabiul Awal. Karena waktu dalam penetapan satu ibadah ini butuh dalil. Mana dalil? Ya. Kita melakukan ibadah haji di bulan apa? Dzulhijjah kan? Tanggal berapa? Dari tanggal 8, 9 sampai tanggal 13. Kalau kita melakukan ibadah haji selain waktu itu sah tidak? Kenapa kita melakukan di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13? Kenapa coba? Karena ada apanya? Nah kita sekarang tanya kepada mereka yang melakukan silaturahim, membaca sejarah. Satu lagi apa tadi? Salawat. Kenapa kudu tanggal 12 Rabiul Awal? Mana apanya? Memang Rasulullah memerintahkan, tapi apakah ada waktunya? Tidak ada. Tidak ada apanya? Tidak ada waktunya. Kata Nabi SAW, ya tadi, ya, yakni man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat pada satu kali salawat, Allah akan balas 10 kali lipat. Apakah Nabi katakan bersalawatnya tanggal 12 Rabiul Awal ya? Tidak. Kan tidak seperti itu. Kemudian juga baca sejarah saya tanggal berapa? Tidak. Atau silaturahim tanggal? Tidak ada semua. Jelas ya, itu sebagai jawaban. Ya, mungkin nanti Bapak bisa jawab juga ke orang yang sekiranya membuat bingung Bapak. Iya, iya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya tentang Maulid Nabi ya. Iya. Saya hidup di lingkungan Nahdliyin. Iya. Biasanya setiap keluarga itu dapat jatah, katakanlah konsumsi. Berkat Pak. Berkat itu. Yang ini keluarga utamanya Mas Yasin dapat konsumsi telur 100 katakan gitu ya Pak ya. Oh iya. Nah, umpamanya. Kita kan udah tahu bahwa hukumnya kan bid'ah ya Pak ya. Iya. Tapi saya memberi, tapi tidak ada niatan itu Pak. Iya. Mulut tadi. Bagaimana hukumnya itu diperbolehkan atau tidak? Iya. Karena umpamanya kita langsung nggak boleh, otomatis menyinggung, kan begitu Pak? Iya. Itu saja Pak. Ustaz, syukran jazakallah khair. Wah iya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi harus ini Masya Allah pertanyaan Bapak tadi mewakili dari pertanyaan banyak kaum muslimin. Kita tinggal di tengah-tengah apa? Nah itu. Yang bahkan tadi Bapak dikasih jatah untuk bikin berapa Pak? 100 telur. Alhamdulillah telur. Kalau 100 sapi gimana? Nah, ini fenomena yang terjadi, kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Di sini para ulama menjawab,
Ya, dikembalikan permasalahannya kepada maslahat dan madharat, Pak. Jadi begini, kalau sekiranya kita ketika tidak menyumbang 100 telur tadi, madharat yang akan menimpa kita lebih besar, paham ya? Misalkan kita jadi diperangi, rumah kita dilempari batu, diusir, atau bahkan diancam apa? Dibunuh bahkan, atau pokoknya madharatnya jauh lebih apa? Besar. Maka kita pada saat itu sumbang dengan niatan bukan untuk apa? Dan kita berlepas diri. Artinya kita katakan begini, Mas atau Pak, ini saya sumbang 100 telur bukan untuk itu, terserah. Kalau iya, kalau Bapak pakai itu saya nggak tanggung jawab. Boleh, Pak. Kalau sekiranya apa? Madharat. Tapi kalau Bapak bisa menolak dan tidak ada madharat, maka itulah kewajibannya. Dalam arti ini, Bapak bilang, ya, waduh, 100 telur, pertama saya nggak punya duit. Yang kedua ini bid'ah. Dan ternyata dia, Bapak nggak punya duit dan bid'ah. Ternyata nggak ada apa-apa, nggak masalah. Bapak nggak nyumbang, nggak masalah. Ya sudah, itulah yang harus dilakukan. Jadi kita harus memiliki fikih prediksi, ya, memprediksikan, memperkirakan apa yang sekiranya nanti terjadi. Dan ini fikih amal ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi kita harus pintar dan pandai melihat ke depan. Dan dibolehkan. Syekhul Islam Taimiyah pernah melewati satu kaum orang-orang yang sedang pada minum khamr. Lalu Syekhul Islam membiarkan saja. Dan beliau diiringi oleh beberapa ulama yang lain, murid-muridnya. Dan ditegur oleh murid-muridnya ini, wahai Syekhul Islam, kenapa kau tadi lewat satu kaum, kok gak ditegur mereka? Apa kata Syekhul Islam? Kalau saya tegur mereka, ya, mereka akan marah. Saya termalukan dan mereka membenci Islam. Lihat fikih kepada yang Syekhul Islam itu ini. Tapi kalau mereka saya biarkan seperti tadi, yang termalukan hanya mereka saja. Biar mabuk sebentar. Mudah-mudahan setelah itu apa? Sadar dan tobat. Tapi kalau saya ingkari saat itu juga, mabuknya tetap, bahkan membenci kaum muslimin dan membenci syariat Islam. Lihat di situ pertimbangan masalah dan madharat. Jelas apa ya jawaban saya tadi? Jadi Bapak bisa melihat. Jadi jangan bersikap saklek. Tahu apa saklek? Berarti ini bid'ah, boleh. Bunuh saja saya, gak apa-apa. Ini konyol, Pak. Ini konyol, ya. Dan bukan dengan cara seperti itu berdakwah di masyarakat yang mayoritas masih banyak kepenuhan dan kebid'ahan, ya. Kita tentu ajak mereka sedikit-sedikit, ya. Nanti mereka nanti akan penasaran, kenapa sih kamu kok nggak mau nyumbang gitu? Lagi ini loh dalilnya. Nah kita jadi tahu kan sedikit-sedikit. Oh, dengan cara yang hikmah dalam berdakwah. Tidak boleh apa? Frontal, tidak boleh langsung. Jelas apa ya? Ya. Silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz tanya tentang Raja Fatimi tadi yang mengadakan Maulid Nabi. Iya. Itu tempatnya di mana atau abad berapa? Ya baik. Bapak punya makalahnya, Pak? Ada makalah. Ya. Bisa nanti dikasih ya Bapak. Halaman berapa tadi? 19. Di situ terjadi di Mesir tahun 362 sampai 564. Bisa dilihat di kitab rujukannya Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Hukukun Nabi ala Ummahatin ala Ummatihi fi Dawil Kitab wa Sunnah, ya, dan beberapa kitab referensi yang lain yang saya cantumkan di situ. Jadi terjadinya di Mesir, Pak, ya, di masa pemerintahan Ubaidiyun atau Fatimiyun di tahun 362. Nah, ini sudah jauh dari masa sahabat atau tabi'in atau bahkan tabi'in sudah jauh, ya. Nah itu jelas ya, insyaallah. Ya. Baik. Udah ya.
Sekarang lewat ini mungkin. Ada pertanyaan lewat tulisan. Perayaan apakah yang ada dalam Islam? Karena kebanyakan perayaan bid'ah. Padahal kita perlu refresh. Lalu Refreshing. Ini refresh. Iya. Refreshing maksudnya. Iya. Alhamdulillah di syariat kita ada hari raya yang syar'i, ada dua. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dalam satu tahun ada dua hari raya kita yang besar dan syar'i, dan kita boleh refreshing di situ, Pak. Boleh, asalkan jangan kebablasan sampai maksiat. Refreshing, bebas, nggak sholat, nggak apa. Ya ini ngawur juga. Tetap sesuai dengan syariat, tapi di situ kita boleh bersenang-senang. Kita ketika Idul Fitri, apakah kita bersedih-sedih? Senang kita berziarah kepada kerabat, kepada tetangga, kepada sanak famili. Idul Adha senang juga karena bisa makan apa? Iya. Ya. Dan jemaah haji senang karena setelah selesai Jamratul Aqabah, kemudian tawaf ifadah, tahallul juga kalau bisa di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah itu Idul Adha dan Idul Fitri, inilah dua hari raya yang syar'i dalam Islam. Selain itu tidak ada. Kecuali yang dimaksud adalah dalam satu pekan ada satu hari yang luar biasa, yaitu hari ini. Hari apa? Ini juga disebut oleh Nabi SAW hari raya, hanya saja bukan tahunan, Pak. Tapi apa? Mingguan atau pekanan. Nah, di situ kan kita yang pertama di negeri Islam ini libur kan, Pak ya? Hari Jumat kan libur kan? Libur, kita rada senang sedikit. Karena besok harus apa? Harus belajar lagi. Tapi ada senangnya. Hari raya, tapi pekanan. Ya, diizinkan juga oleh majikan untuk apa? Ngaji. Senang kita bisa memanfaatkan waktu untuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah ada salawat selain salawat Ibrahim yang biasa dibaca dalam sholat? Iya. Nah, itu yang pertama. Ada ya. Ada berapa? Ada 8 atau 9 ya. Bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi. Memang yang afdalnya adalah hadis Ibnu Mas'ud, salawat Ibrahimiyah namanya, yang kita semua hafal. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat yang paling afdal yang kita ucapkan. Tapi kan kalau kita mengucapkan itu dalam setiap kali mendengarkan Nabi Muhammad kan kepanjangan. Maka cukup sallallahu alaihi wasallam itu dibaca ketika tasyahud. Ketika tasyahud dalam sholat. Ya. Kalau dalam taklim atau dalam pengajaran lalu disebut nama Nabi, cukup bilang sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ya, baik, berikutnya. Adakah aturan jumlah baca salawat? Jumlah baca salawat. Aturan di dalam hadis memang disebutkan ya, barang siapa yang membaca salawat di pagi dan sore hari 10 hari, maka ini cukup baik. Ini 10 kali salawat. Jadi seandainya pun tidak bisa, ya maka kurang dari itu atau cukup 1 kali. Itu diantara zikir sobah wal masa, yang bisa dilihat juga dalam buku Hisnul Muslim atau kumpulan zikir-zikir sehari-hari seorang muslim. Iya. Baik. Silakan. Ustaz, masalah bid'ah, ada yang berdalil dengan makna hadis barang siapa yang mengajak pada satu sunnah kemudian diikuti maka kebaikannya sama. Bagaimana penjelasannya? Baik, Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ya min ghairi an yanqusa min ujuriha syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amilaha min ghairi an yanqusa min awzariha syai'." Yang artinya barang siapa yang mencontoh di dalam satu Islam, lihat sanna di sini
Bukan berarti lalu sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Yang kalau di situ berarti bisa disimpulkan ada bid'ah hasanah lalu ada bid'ah sayyi'ah, bukan. Kita lihat sebab urut, kita lihat sebab munculnya hadis ini apa? Ada yang tahu? Bukan. Nah, saudara, ketika ada satu sahabat atau beberapa sahabat datang pada Nabi SAW miskin, minta sesuatu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW apa? Ya, perintahkan para sahabat, man tasaddaqa ala hadha, siapa yang mau memulai sedekah untuk si fulan. Mulailah ada satu orang, Nabi menghamparkan kain lebar. Ada yang melemparkan dinarnya, ada yang melemparkan cincinnya, emasnya dari para sahabat wanita. Nah, dari situ baru Nabi bersabda apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, dan barang siapa yang sana, memulai di sini maksudnya mencontoh contoh yang baik dalam Islam, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia dapat apa? Pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Sebaliknya, barang siapa yang apa? Sana sunnatan sayyi'atan, mencontoh perbuatan yang buruk, maksiat, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia pun mendapatkan dosa yang banyak juga. Nah ini ya, jadi harus kita pahami dulu sababul wurud, ya, sebab keluarnya hadis ini seperti apa. Jadi nggak bisa disamakan dengan apa? Atau dilogikakan bahwasanya kalau begitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah atau sayyi'ah. Baik. Ini mungkin satu pertanyaan lagi aja, Ustaz. Waktunya sebentar lagi azan ya. Ini cukup, ini yang terakhir atau ada lagi satu pertanyaan? Satu lagi. Jadi berarti dua, ini satu, yang satu lagi dengan pertanyaan langsung ya. Apa yang dimaksud dengan maqasid asy-syar'iyyah? Al-maqasid asy-syar'iyyah, ya, dalam bahasa kitanya artinya maksud syar'i. Perlu diketahui bahwasanya al-maqasid asy-syar'iyyah itu hasan. Ya, dalam syariat Islam, ya, dalam syariat Islam kita harus yakin bahwasanya tidaklah Allah dan Rasul yang memerintahkan sesuatu melainkan di situ ada apa? Ada kebaikan. Dan tidaklah Allah dan Rasul yang melarang sesuatu melainkan di situ ada apa? Ada keburukan. Itu yang dimaksud dengan al-maqasid syar'iyyah. Jadi maksud syar'i selalu ingin baik kepada kita, pemeluk umat dan pemeluk agama Islam. Itu yang dimaksud dengan al-maqasid syar'iyyah. Itu satu pelajaran tersendiri, ya, satu bidang disiplin ilmu tersendiri, ya, cabang dari ilmu fikih. Ya, baik. Ya, satu lagi. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan tasyabbuh, Ya. apakah juga untuk urusan dunia? Coba. Baik. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ahli Jahim, ya, beliau menjelaskan tentang dhawabit at-tasyabbuh bil kuffar, yaitu kriteria ataupun batasan-batasan sesuatu disebut tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Maka yang paling utama, sesuatu disebut tasyabbuh yang dilarang ketika seseorang bertasyabbuh dengan kebiasaan orang kafir, yang itu kebiasaan dan kekhususan mereka, ya, baik itu dalam urusan dunia ataupun akhirat. Misalkan dalam tata cara beribadah mereka jelas tidak boleh gitu tersangka, ataupun tata cara duniawiyah mereka tapi khusus dilakukan oleh mereka. Contoh seperti menggunakan pakaian-pakaian ala pendeta yang di pinggangnya ada apa? Sunnar. Sunnar itu, tahu aku pernah lihat pendeta pakai ini, pakai apa namanya? Sabuk khusus mereka itu. Nah itu khusus mereka. Walaupun itu kita katakan libas, pakaian kan pada asalnya urusan apa? Dunia. Tapi karena itu kekhususan mereka dan tidak dipakai oleh orang-orang yang beragama Nasrani tersebut, maka kalau kita memakainya itu namanya apa? Tasyabbuh, dan itu dilarang. Kalau jin,
Hah? Jin yang seperti koboi itu kan tradisi banget. Celana jin jangan dipakai, karena itu celananya jin. Maksudnya blue jeans ya, maksudnya. Jadi kita lihat ya, biasanya begini ya, biasanya blue jeans itu bagaimana bentuk celananya? Apakah gombrang kayak sirwal? Atau biasanya dipakai oleh siapa biasanya? Nah, ulama ada nggak yang pakai blue jeans? Ini masalahnya ya. Di sini kita bisa katakan atau bisa jawab, ya sebaiknya jangan pakai blue jeans. Adapun untuk mengatakan haram, ya maka tidak semudah itu juga. Karena bisa saja nanti satu saat, satu zaman bahan blue jeans ini mungkin dibentuk seperti sirwal, gombrang, luas, sudah gitu tidak isbah, boleh dipakai itu. Jadi yang haram itu bukan apanya, bahannya bukan. Sebagaimana sutra haram bagi laki-laki, bukan itu, bukan. Tapi karena apa ya coba? Modelnya biasanya merasa, apalagi blue jeans pensil, untuk tahu? Itu ya, ngebayangin pakainya aja susah ya. Apalagi kalau kebelet, gimana itu? Ya, waduh, repot. Ya. Nah, itu untuk sholat jelas menampakkan apa? Aurat. Setiap lembut pahanya dan betisnya dan bahkan pantatnya kelihatan. Apalagi kalau sama sekali terus jahitannya nggak kuat, nantinya payah. Gitu kan? Udah gitu nggak pakai celana dalam. Ini kan jelas nggak sah soalnya. Jadi sebaiknya diapakan? Ditinggal. Kecuali sekali lagi kalau di antara kaum muslimin ada yang punya celana blue jeans tapi masya Allah gombrang, tahu gombrangnya luas, ya. Kalau dipakai sholat juga tidak seret dan itu kan tebal bahan, itu malah bagus. Kalau memang ada seperti itu, jelas ya. Ya. Baik, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambahkan ilmu, iman dan amal saleh kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di lain kesempatan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.